Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar dengan tema pertama, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menemukan informasi penting dari bacaan dengan membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, sekaligus menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Baik anak-anak, apakah kalian semuanya hadir? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, gambar yang kalian lihat adalah gambar orang yang sedang bernapas. Jadi saat manusia bernapas, ada sederetan mekanisme yang berlangsung. Otot-otot pernapasan bekerja sama agar mendukung sistem pernapasan manusia. Untuk menambah wawasan kalian terkait mekanisme pernapasan manusia, kamu dapat membaca berbagai informasi. Dari bacaan tersebut, kamu dapat menemukan informasi dengan cara menjawab dan mengajukan kalimat tentang terkait isi bacaan. Kamu dapat menggali informasi penting dari bacaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ibu akan mengingatkan kalian fungsi kata tanya. Kata tanya apa untuk menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat, misalnya tempat, ruangan, atau daerah. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu, seperti pagi, sore, Senin, tahun lalu, atau tahun 2020. Kata tanya siapa menanyakan orang, seperti nama atau jabatan. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab timbulnya masalah dalam bacaan. Sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan penjelasan suatu permasalahan atau uraian sebuah masalah. Baik anak-anak, Ibu telah mengirim file yang telah dikirim melalui WA Group dengan sebuah bacaan yang berjudul Mekanisme Pernapasan pada Manusia. Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk membaca bacaan tersebut. Setelah itu, kalian harus membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, dari pertanyaan yang telah kalian buat, jawablah pertanyaan yang telah kamu buat. Kemudian, isilah dalam kolom yang telah Ibu kirim melalui WhatsApp Group. Baik anak-anak, ini adalah gambar pernapasan dada dan pernapasan perut untuk proses inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi adalah proses menghirup udara. Udara akan masuk. Kemudian proses ekspirasi adalah udara keluar atau menghembuskan udara. Ibu akan menjelaskan kepada kalian mekanisme pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot-otot dada dan otot antar tulang rusuk. Jadi, pada saat menghirup udara, tulang rusuk akan terangkat, kemudian volume dada membesar, tulang atau tekanan udara dalam rongga dada akan lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada proses menghembuskan udara, tulang rusuk akan turun, volume rongga dada akan mengecil,
tekanan udara dalam rongga dada lebih daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Sedangkan pada pernapasan perut, pada saat menghirup udara atau proses inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Pada saat itu diafragma akan mendatar, volume rongga dada akan membesar, tekanan udara dalam rongga dada akan mengecil, dan udara akan masuk ke paru-paru. Sedangkan pada proses menghembuskan napas atau ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi. Pada saat itu, diafragma akan cekung ke arah rongga dada, sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Untuk proses mekanisme pernapasan dada dan perut, kalian harus membuat bagan tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian kalian harus mengirimnya melalui file pada WA Group. Baik anak-anak, yang berikut kita akan belajar tentang tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah salah satu tangga nada yang biasanya digunakan untuk lagu-lagu yang kurang bersemangat atau lagu-lagu sedih. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah lagu yang bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a, dan lebih sering bertempo lambat. Baik anak-anak, untuk tugas tangga nada diatonis minor, kalian harus menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Yang kedua, kalian harus menuliskan kurang lebih 5 judul lagu bertangga nada diatonis minor. Baik anak-anak, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang kalimat tanya yang berfungsi untuk menggali informasi suatu bacaan. Ada 6 kata tanya yang sudah kita pelajari, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Otot-otot yang berperan dalam pernapasan dada adalah otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan otot yang berperan dalam pernapasan perut adalah otot-otot diafragma. Yang ketiga, tangga nada diatonis minor biasanya digunakan untuk lagu dengan suasana sedih, kurang bersemangat, dan bertempo lambat. Misalnya, lagu syukur, gugur bunga, dan lain-lain. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu pamit, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas kalian. Belajarlah yang tekun dan rajin ya anak-anak. Dah.